Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, nah ini ada sebuah informasi teman-teman ya. Nah ini terima aspirasi Nakes Aceh ya, Nasir Jamil harus jelas status kerja dan perbaikan kesejahteraan teman-teman ya. Nah ini Jakarta ya, tanggal 25 kemarin, anggota DPR RI fraksi PKS dari Dapil Aceh 2 Muhammad Nasir Jamil menerima aspirasi dari tenaga kesehatan atau Nakes Rumah Sakit Datu Baru Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh di ruang rapat fraksi PKS DPR RI teman-teman ya. Nah, dalam kesempatan ini, Direktur Rumah Sakit Daru Beru yang ditemani oleh sejumlah perwakilan nakes menyampaikan kegelisahan mereka terkait ketidakjelasan status kerja para tenaga kesehatan di Aceh, khususnya di rumah sakit tersebut, teman-teman ya. Jadi, ini mereka berangkat dari Aceh. Nah, ini dari direkturnya dan sejumlah perwakilan ini memberikan pernyataan kepada wakil Dapil Aceh ya, dari fraksi PKS ya, ini Muhammad Nasir Jamil tentang permasalahan di rumah sakit tersebut ya. Hal ini karena masih minimnya kuota P3K bagi nakes di Aceh, ditambah kebijakan P3K yang dinilai tak berpihak pada nakes lama teman-teman ya. Menanggapi hal tersebut, Nasir Jamil mengatakan bahwa perlu ada keseriusan dari pemerintah pusat maupun pemerintah Aceh untuk segera menyelesaikan persoalan status kerja para nakes ini teman-teman ya. Nah, kita akan dorong ini bersama-sama, khususnya meminta pemerintah Aceh di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota untuk segera membuat simulasi terbaik bagi para tenaga kesehatan. Nah, perlu ada kepastian status pekerjaan bagi mereka, sekaligus perbaikan pendapatan dan kesejahteraan teman-teman. Ya. Nasir Jamil pun menyebut bahwa pemerintah seharusnya menaruh perhatian yang lebih besar kepada para nakes karena kesehatan merupakan salah satu indikator indeks pembangunan manusia teman-teman ya. Nah ini sudah ditanggapi ya dari Pak Nasir Jamil bahwasanya seharusnya tenaga kesehatan itu mendapatkan perbaikan pendapatan dan kesejahteraan teman-temannya. Ada 3 indikator dalam pembangunan manusia, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Jika kita mau jujur, seharusnya orang-orang yang bekerja di 3 sektor tersebut mendapatkan prioritas termasuk tenaga kesehatan, teman-teman. Ya, lebih lanjut, ia meminta agar para tenaga kesehatan yang sudah mengabdi dalam waktu yang lama perlu ada kebijaksanaan tertentu dari pemerintah. Seharusnya ada apresiasi terhadap tenaga kesehatan yang sudah lama bekerja, yang mengabdi di sektor kesehatan. Perlu ada solusi soal hal ini. Mungkin solusi itu tidak bisa memuaskan semuanya, tetapi setidaknya beri kemudahan bagi mereka, karena tidak mungkin apabila mereka dipaksa bersaing di tes P3K dengan generasi yang lebih muda tanpa pertimbangan meringankan lain, teman-teman ya. Nah, memang persoalan yang sangat klasik sekali teman-teman ya, bahwasanya nanti kalau semuanya dari honorer yang lama tidak dianggap ya, dan lebih memprioritaskan kepada yang lebih muda, itu sangat salah kaprah sekali teman-teman ya. Karena memang honorer yang sangat lama itu sangat penting dan mereka sudah lama mengabdi di instansi tersebut teman-teman ya. Dan itu seharusnya itu diprioritaskan teman-teman ya. Nah, ini juga ada informasi lagi teman-teman ya. Nah, ini ada honorer nakes dan non-nakes tuntut penambahan kuota P3K. Pemkab Tanggamus minta waktu seminggu cari solusi teman-teman ya. Nah, ini ratusan honorer tenaga kesehatan atau nakes dan non-nakes di Tanggamus melakukan aksi damai di lapangan Pemkab teman-teman ya. Mereka menuntut penambahan kuota pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K. Nah, ini memang dari jumlah daerah juga banyak permasalahan teman-teman ya. Nah, karena memang permasalahan sangat kompleks sekali ya, untuk honorer, kemudian pengangkatan ya, kemudian yang lain sebagainya, itu memang sangat klasik sekali. Semoga nantinya dari pihak yang terkait ya, itu bisa memberikan solusi jalan tengah teman-teman ya.
Selain sejumlah tuntutan, honorer nakes dan non-nakes juga melakukan zikir dan doa bersama dipandu seorang ustadz. Nah, perwakilan Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes FKHM ya, Tanggamus Alam mengatakan pihaknya menuntut Pemkab menambah kuota pengangkatan P3K. Sebab tahun ini kuota P3K nakes di Tanggamus hanya 55 orang. Sementara jumlah nakes honorer, nakes dan nakes mencapai 500 orang, teman-teman. Ya, saat pandemi COVID-19 kami merupakan garda terdepan, kami dibutuhkan. Tapi kenapa kuota pengangkatan P3K untuk nakes tahun ini jumlahnya tidak sebanding? Ada ketimpangan yang sangat jauh dengan tenaga pendidikan ya. Jadi memang itu real sekali teman-teman ya. Karena teman-teman kita yang pada COVID-19 itu sangat berjuang hingga ada yang meninggal dunia teman-teman ya. Alam menegaskan jika tuntutan mereka tidak diakomodir oleh pemerintah, pihaknya bakal akan melakukan aksi lagi teman-teman ya. Kalau tuntutan kami tidak diakomodir, maka kami akan menggelar aksi lebih dari hari ini teman-teman ya. Nah, itu teman-teman ya, informasi yang terbaru ya. Ini dari sejumlah daerah banyak yang protes karena tidak ada kejelasan status kerja, kemudian ada yang juga ingin mendapatkan penambahan kuota karena memang sesuai dengan kebutuhan honorer yang ada di daerah tersebut, teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, semoga bermanfaat informasi yang dapat kami sampaikan ya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi ya, khususnya tenaga kesehatan atau nakes di seluruh Indonesia teman-teman ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.